Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan Bapak Khairul Fajri, MKOM dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pemodelan dalam bidang sistem pendukung keputusan. Seperti yang kita ketahui, dunia bisnis maupun organisasi sering berhadapan dengan masalah yang kompleks, sehingga permodelan hadir sebagai solusi untuk menyederhanakan hal-hal yang rumit agar lebih mudah dipahami, dianalisis, serta diprediksi. Baik, masuk ke materi. Pertama-tama kita pahami dulu apa itu model. Model adalah suatu abstraksi atau gambaran dari suatu fenomena, objek, atau aktivitas. Artinya, model bukanlah suatu realitas itu sendiri, tetapi hanya representasi yang cukup untuk mewakili suatu realitas. Dengan demikian, hal-hal yang besar dan rumit atau abstrak bisa dibuat lebih sederhana sehingga lebih mudah dipelajari. Sebagai contoh, maket sebuah gedung bukanlah gedung yang sebenarnya, tetapi cukup untuk mewakili bentuk serta struktur agar agar orang bisa memahami tanpa harus melihat bangunan aslinya. Hal inilah yang menjadi inti dari suatu permodelan, yaitu menyederhanakan sesuatu tanpa kehilangan makna penting darinya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis model. Model dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama model fisik, yaitu model yang berbentuk nyata dalam 3 dimensi. Contohnya, miniatur pesawat, maket bangunan, dan lain sebagainya. Model fisik membantu memahami bentuk dan struktur, meski dalam bisnis penggunaannya terbatas. Kemudian, ada model naratif, yaitu berupa uraian atau tulisan. Misalnya suatu laporan keuangan, laporan perusahaan, deskripsi proses, atau penjelasan dari prosedur kerja. Model naratif paling sering digunakan karena sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. Kemudian selanjutnya adalah model grafis, yaitu model yang divisualisasikan menggunakan simbol, garis, ataupun diagram. Contohnya flowchart, use case diagram, dan diagram jaringan. Model grafis sangat efektif untuk menggambarkan hubungan antar elemen secara visual, sehingga lebih jelas. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah model matematis, yaitu model berbentuk rumus atau persamaan yang digunakan untuk analisis kuantitatif. Misalnya model inventory, linear programming, atau perhitungan keuangan. Model ini mampu memberikan hasil yang lebih objektif dan bisa digunakan untuk memprediksi. Baik, ke materi selanjutnya yaitu tujuan permodelan. Secara umum, permodelan memiliki dua tujuan, yaitu pertama memudahkan pemahaman. Misalnya, peta tata kota dibuat agar mudah dibaca, lebih sederhana, dan lebih praktis daripada melihat kondisi kota aslinya. Kemudian yaitu sebagai alat prediksi. Model, terutama model matematis, digunakan untuk meramalkan kemungkinan hasil dari suatu keputusan. Dengan ini, manajer dapat memperkirakan risiko atau peluang di masa depan sebelum benar-benar mengambil keputusan secara nyata atau secara yang sebenarnya. Kemudian adalah keuntungan dari pemodelan. Permodelan memiliki banyak keuntungan, di antaranya yaitu pertama lebih murah karena dibandingkan eh, langsung ke percobaan di dunia nyata, model itu bisa menghemat biaya. Kemudian menghemat waktu karena simulasi yang lama bisa dijalankan dalam waktu yang singkat. Kemudian tiga, yaitu aman karena risiko kesalahan lebih kecil daripada penerapan secara langsung. Keempat, yaitu fleksibel karena mudah dimodifikasi untuk mencoba berbagai skenario kemungkinan yang dapat dimaksimalkan. Kemudian membantu menghitung risiko, terutama dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Keenam, yaitu dapat mengevaluasi banyak alternatif solusi bahkan yang jumlahnya sangat besar. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pembelajaran dan pelatihan karena model dapat digunakan sebagai alat pembelajaran. Selain keuntungan, ada juga kerugian dari permodelan, yaitu tidak semua aspek atau realitas bisa digambarkan dengan model. Ada faktor-faktor penting yang kadang terlewat. Kemudian dibutuhkan keterampilan analisis logika dan kemampuan matematis yang tinggi, terutama dalam model yang kompleks. Selanjutnya, fase pengembangan model. Ada 3 fase pengembangan model, yaitu penentuan masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan.
sebagai dasar untuk selanjutnya, yaitu ke pengembangan model, yaitu merancang model yang tepat yang untuk menganalisis masalah tersebut dengan variabel, rumus, atau diagram. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan dengan menggunakan hasil analisis dari model untuk menentukan alternatif atau solusi yang terbaik yang dapat digunakan. Baik, selanjutnya permodelan dalam sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan menggunakan model untuk mengambil keputusan manajerial. Adapun komponen utama dalam sistem pengambilan permodelan sistem pengambilan keputusan atau konsep utama yaitu pertama input, yaitu semua data atau sumber daya yang masuk ke dalam sistem, misalnya bahan baku atau data pelanggan. Kemudian setelah input ada proses, yaitu transformasi input menjadi suatu informasi atau hasil dari proses tersebut. Kemudian ada output, yaitu hasil atau produk, yaitu hasil akhir dari suatu proses dapat berupa keputusan ataupun yang lain-lain. Selain itu ada elemen tambahan seperti feedback atau umpan balik dari perbaikan keputusan, environment dan boundary yaitu faktor eksternal seperti sosiopolitik, ekonomi dan teknologi, dan boundary yaitu batasan yang memisahkan sistem dari lingkungan. Kemudian variabel dalam model. Yang pertama ada variabel keputusan, di mana variabel yang dapat dikendalikan oleh manajerial, misalnya jumlah produksi atau anggaran dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada variabel di luar kontrol, yaitu faktor eksternal yang tidak bisa diubah, misalnya inflasi, kondisi pasar, atau strategi pesaing. Kemudian ada variabel hasil, yaitu keluaran atau kombinasi dari variabel sebelumnya, misalnya keuntungan, ROI, atau kapasitas produksi. Selanjutnya ada kategori model dalam SPK. Menurut Turban, ada 7 kategori model dalam SPK, yaitu satu model optimasi, yaitu mencari solusi terbaik dengan tabel atau pohon keputusan. Kedua, ada model optimasi dengan algoritma, yaitu mencari solusi optimal dengan pendekatan matematis tahap demi tahap. Kemudian ada proses optimasi formula analitik, yaitu cukup dengan satu rumus tertentu. Misalnya perhitungan inventory dalam masalah inventory. Kemudian ada model simulasi, yaitu menguji beberapa alternatif solusi dengan percobaan berulang. Dengan mencoba berbagai skenario untuk melihat kemungkinan hasil. Kemudian ada model heuristik, yaitu menggunakan aturan atau pengalaman atau menggunakan aturan praktis atau sistem pakar yang biasa dikenal. Kemudian ada model prediktif, yaitu membuat peramalan masa depan dengan skenario tertentu. Misalnya berdasarkan data ataupun yang lain sebagainya. Kemudian model lainnya bisa digunakan analisis analisis what if analis, terutama dalam keuangan atau manajemen antrian dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, permodelan sistem pendukung keputusan tidak lepas dari sejumlah permasalahan dan tantangan. Adapun permasalahan dan tantangan yaitu yang pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan organisasi. Kesulitan dalam identifikasi masalah dan variabel yang relevan. Melakukan peramalan atau forecasting agar hasil keputusan lebih akurat. Seringkali diperlukan lebih dari suatu model untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Harus memilih antara model statis dengan kondisi tetap atau model dinamis yang berubah seiring dengan waktu.
Perlunya manajemen model melalui model based management system atau MBMS agar model konsisten, fleksibel, dan mudah digunakan. Berkembangnya permodelan berbasis pengetahuan seperti sistem pakar yang menggunakan aturan-aturan untuk mendukung keputusan. Baik, sekian dari saya. Sebelum penutup, apakah ada pertanyaan dari para audiens? Izin pemateri, izin bertanya. Ya, baik. Saya mau bertanya, apa sih perbedaan utama antara model grafis dan model matematis dalam pemodelan SPK? Sekian. Baik, saya akan menjawab perbedaan utama dalam model grafis dan model matematis dalam permodelan di bidang SPK. Yaitu model grafis menyajikan informasi dalam bentuk visual seperti diagram, flowchart, atau UML. Model ini lebih mudah dipahami karena fokus pada hubungan antar elemen, sedangkan model matematis berbentuk rumus atau persamaan yang digunakan untuk analisis kuantitatif. Sehingga model ini lebih cocok untuk prediksi atau optimasi untuk yang membutuhkan ketelitian angka. Baik, apakah sudah cukup? Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin pemateri, Ya, silakan. izin bertanya, mengapa pemodelan dianggap penting dalam pengambilan keputusan di dunia bisnis? Baik, pertanyaannya mengapa permodelan ini penting ya? Jawabannya ya karena permodelan mampu menyederhanakan masalah yang kompleks tadi, sehingga memudahkan pemahaman, memungkinkan manajer melakukan prediksi dampak keputusan, mengurangi biaya dan resiko dibanding uji coba secara nyata atau secara langsung, serta memungkinkan evaluasi jika ada banyak alternatif solusi dalam waktu yang lebih singkat daripada langsung mencoba. Baik, apakah cukup? Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya adakah pertanyaan terakhir? Izin bertanya pemateri, apa saja Ya, permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan mengatasinya? baik. Pertanyaannya, permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan model SPK ya. Baik, permodelan ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Adapun yang muncul yaitu pertama sulit untuk mengidentifikasi masalah dengan variabel yang relevan. Solusinya yaitu gunakan analisis lingkungan dan business intelligence tools. Kemudian ketidakpastian hasil peramalan, yaitu solusinya dengan menggunakan prediktif dengan data historis yang cukup. Kemudian selanjutnya pemilihan model yang tidak tepat antara statis dinamis. Ya dengan solusinya ya sesuaikan model dengan karakteristik masalahnya. Kemudian yang terakhir masalahnya itu manajemen model yang kurang baik. Jadi solusinya gunakan model based management atau MBMS agar agar model lebih terorganisir, konsisten serta mudah digunakan. Baik, sudah cukup pertanyaannya. Cukup, cukup. Baik, Terima kalau sudah cukup, kasih. saya akan menutup. Baik, sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa permodelan adalah alat penting dalam sistem pendukung putusan. Pemodelan membantu kita memahami fenomena yang kompleks, menyederhanakan masalah, sekaligus memprediksi dampak dari keputusan yang diambil. Dengan demikian, meskipun memiliki keterbatasan, permodelan tetap menjadi sarana yang efektif dan sangat diperlukan bagi manajer maupun organisasi dalam menentukan solusi terbaik di tengah ketidakpastian. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.